Oke guys, selamat datang di channel Haveria Stories. Hari ini kita akan mereview Insta360 ONE X2, dimana ini kamera yang sering kita pakai untuk membuat video YouTube kita. Insta360 ini harganya sekitar 7,5 jutaan, tapi kalau mau pilih paketan biasanya harganya bisa sampai 8 juta hingga 9 juta. Oke, untuk paketnya yang kita terima dari bundling ini, kalau bundling yang saya pilih adalah bundling invisible selfie stick beserta lens guardnya, dan juga kita akan dapat sarung covernya untuk kameranya. Isi dari package ini sendiri adalah garansi dari Insta360 sendiri, garansi dari tokonya. Ini saya belinya di DNK Pratama Indonesia, ada di salah satu toko online, aplikasi toko online yang ada. Ini kita juga dapat petunjuk mengenai anti airnya. Jadi kamera ini sudah anti air bawaannya, jadi kita nggak perlu cover atau kotak tambahan lagi supaya kita bisa membawanya ke dalam air, tapi dia cuma bisa maksimal kalau nggak salah 10 meter. Kemudian kita akan dapat guide-nya, quick start, jadi cuman pembahasan secara general aja, tombol-tombolnya gunanya untuk apa aja yang ada di kameranya. Kemudian untuk ini juga termasuk dalam package basicnya dari kameranya untuk cover kamera ini. Untuk bundlingnya kita dapat lens guard. Ini perekatnya, untuk lens guardnya sendiri sudah saya pasang di kameranya. Kemudian dapat ini invisible selfie stick, panjangnya kira-kira sampai 1,5 meter ya saya. Kemudian kita akan dapat ini buat membersihkan lensanya, kain pembersih, dan kabel charging. Untuk adaptornya kita mesti pakai punya kita sendiri, tapi ada sendiri sih Insta360 punya. Kalau mau beli teman, rata-rata aksesori Insta360 mahal-mahal. Untuk untuk adaptornya jangan yang ampere yang besar-besar ya, khawatirnya cocok sama kameranya. Oke, ini adalah bentuk kameranya, penampakannya seperti ini. Ini lensanya ada di depan dan di belakang. Di sini ada touchscreen-nya. Kemudian ini tempat baterainya. Untuk membukanya seperti ini. Di sini ada tempat untuk micro SD-nya. Micro SD-nya mesti pakai yang khusus ya, yang khusus buat grafik resolusi tinggi. Ada di buku panduannya untuk tipe micro SD-nya seperti apa, supaya bisa mendapatkan hasil gambar yang bagus, nggak nge-freeze. Untuk menutup baterainya jangan lupa sampai warna orange-nya nggak kelihatan. Seperti ini nih, masih ada warna orange, nggak boleh, masih ditekan sampai orange-nya benar-benar nggak kelihatan. Karena ini adalah lapisannya, ada lapisan kedap airnya, ada membrannya. Di sini juga ada tempat untuk ngecharge pakai USB Type C buat chargingnya.
Ini juga ada membran kedap airnya. Untuk menutupnya mesti jangan sampai warna orange-nya terlihat. Nah, oke, ini udah nggak kelihatan. Tetapi apabila kalian habis memakai kamera ini untuk di air laut, kalau bisa disiram dengan air tawar sebelum dikeringkan. Dan mengeringkannya jangan pakai hair dryer ya, karena di sini membrannya sangat sensitif, khawatirnya merusak membran yang membuat sela-selanya ini kedap air. Oke, kita coba nyalain kameranya. Nah, ini benar penampakannya kameranya seperti ini. Ada pilihan ke kiri untuk melihat hasil gambarnya, kanan untuk memilih shutter property, milih kita mau auto atau manual, isolated. Ini untuk kegunaannya masing-masing mungkin akan terpisah di video yang berbeda, karena di sini kita hanya akan mereview seperti apa sih kameranya dan hasilnya seperti apa. Terus ini ada tombol tambahan lagi. Ini gunanya untuk selain untuk start and stop recording, ini juga bisa untuk quick start. Jadi kalau saat kita menemukan gambar yang atau berada di gambar yang sangat bagus, pengen kita segera kita ambil gambarnya, nggak perlu menekan tombol power, langsung tekan tombol ini. Nah, otomatis dia akan langsung ke mode merekam. Selesai, kita matiin. Nah, ini kita matiin, nanti dia akan mati sendiri lagi tanpa kita harus tekan tombol power. Dan ini yang jadi cons-nya itu lensanya terlalu nonjol, ini bahaya. Jadi kalau sampai naruhnya di lantai atau kegesek, ini udah lensanya udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Makanya harus segera dipasang lens guard supaya terlindungi lensanya. Dan juga harus lebih berhati-hati makainya, karena ini menonjol keluar lensanya, yang paling sensitif dari sebuah kamera lensanya. Di bawah ini tempat untuk memasukkan invisible stick. Nah, ini nanti saat kita ngambil gambar, stick ini nggak akan terlihat. Yang terlihat cuman tangan kita seperti memegang sesuatu, cuman nggak ada bentuknya, selfie sticknya sama sekali. Ini buat tempat speakernya, dan ini mungkin mikrofonnya kali ya. Mikrofonnya juga dia untuk mikrofonnya juga bisa 360, jadi audionya audio 360. Kalau ada sesuatu dari kiri atau kanan, kalau kita dengarkan pakai audio sistem atau headset yang bisa suara 360, suara itu akan mengikuti dengan yang dihasilkan aktual dari kamera ini. Oke, ini adalah salah satu kelebihan dari Insta360 One X2. Setelah dia dihubungkan dengan Android kita, ini aplikasinya bisa di-download di Google Play. Kita konekkan dulu. Oke.
Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari pengambilan gambar. Ini gambarnya masih gambar 360. Jadi kalau kita mau mengeditnya jadi dengan efek-efek khusus, bisa dengan aplikasi ini. Yang bisa dilakukan ada banyak hasilnya, efek-efeknya. Salah satunya shadow clone, flip my day, pixelize. Ini bisa kalian play. Apa sih yang dimaksud dengan shadow clone? Oke, itu tadi salah satu contoh editing dengan menggunakan efek shadow clone. Untuk shadow clone ini kita harus menggunakan tripod, jadi nanti kameranya akan berdiri di tengah-tengah dan kemudian kita akan berkeliling berpindah-pindah tempat sehingga akan menghasilkan video kita ada banyak di dalam ruangan itu.